Baik, saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang hidup dan baik, hari ini Tuhan, biar tahun yang baru, minggu yang baru, firman-Mu menuntun hidup setiap kami adanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus pakai kami semua. Amin. Saudara sekalian, minggu kemarin Bapak Pendeta Yusuf Citra berkhotbah mengenai perubahan. Change itu. Perubahan terjadi yang tidak bisa kita tolak, saudara sekalian. Baik di dalam teknologi, baik di dalam ekonomi. Tetapi yang mungkin sangat memprihatinkan setiap kita adalah kita menghadapi perubahan nilai. Kita menghadapi tantangan di mana yang benar menjadi salah, yang tadinya salah menjadi benar. Sesuatu etika, moralitas yang kita pegang dan terima dari Alkitab sekarang mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Bahkan bukan saja itu, saudara bisa ditangkap dan dipenjarakan dan disu orang hanya oleh karena kita menjadi anak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di Amerika, ada seorang fotografi Kristen yang cinta Tuhan, yang ingin bekerja dengan baik, membuka usaha dengan etika Kristen yang benar, mempertahankan prinsip yang baik di dalam pekerjaannya. Didatangi oleh seseorang untuk boleh memotret pernikahan daripada orang itu. Dan pernikahan itu adalah pernikahan daripada seseorang yang menikah dengan sesama jenis. Sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang fotografi, dia punya hak untuk menerima siapa yang menjadi kliennya, bukan? Dan setelah dia berdoa sama saudara sekalian, dia mengambil keputusan untuk tidak menerima akan hal itu. Sebab dia mengatakan dia tidak merasa sejahtera sebagai seorang Kristen di tengah-tengah seperti itu. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Dia disu oleh orang itu dan dianggap bahwa orang itu diskriminatif bagi kehidupan seksualnya. Ada seorang yang mempunyai perusahaan yang menjual akan ayam goreng, lalu hanya dengan komentarnya bagaimana dia menghargai nilai-nilai pernikahan tradisional sebagai seorang pria dan sebagai seorang wanita. Kalimat seperti itu tidak merupakan kalimat menghina orang lain, tetapi bagaimana dengan kalimat seperti itu, saudara sekalian, dia harus membayar harga. Outlet penjualan ayam gorengnya divandal orang dengan berbagai kalimat-kalimat yang mungkin tidak enak untuk kita katakan hari ini. Apa salahnya, saudara sekalian? Bukan itu saja, saudara sekalian, dia mengalami resiko selama 1 minggu itu. Begitu banyak orang boykot, di mana ayam goreng itu tidak laku dan lebih daripada separuh pemasukan turun. Saudara sekalian, itu resiko yang ditanggung oleh dia pada waktu dia meletakkan nilai hidup pernikahan sebagai orang Kristen. Saudara sekalian, tapi itu di satu sisi kita menemukan tantangan, perlawanan, kesulitan orang Kristen yang mungkin tidak seberat yang dialami oleh banyak orang Kristen. Beberapa waktu yang lalu di Malaysia, di beberapa tempat digerebek dan toko orang-orang Kristen oleh karena hanya menggunakan nama Allah saja. Nah, someday mungkin kita akan melihat tantangan itu dialami oleh orang Kristen di Indonesia. Orang Kristen di Syria, orang Kristen di Mesir. So sekalian, beberapa waktu yang lalu kebaktian di Mesir harus diberhentikan oleh karena serangan dan juga kemungkinan hamba-hamba Tuhan itu dibunuh dan dibom. Saudara sekalian, itu tantangan kesulitan yang dialami. Secara fisik, banyak orang Kristen mengalami tantangan penganiayaan. Tetapi secara value, religius dan moral, kita juga mengalami tantangan seperti itu. Nah, Amerika juga akan mengalami dan kita akan mengalami di Australia akan kesulitan pada waktu kita menyatakan value kita sebagai anak Tuhan. Tapi di tengah-tengah seperti itu, apa yang terjadi dengan hidup orang Kristen? Saya sangat tertarik sekali dengan berita yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Franklin Graham, anak daripada Bapak Pendeta Billy Graham.
sebagai message dia menutup tahun yang kemarin, dan kalimatnya adalah satu kalimat yang menyatakan concern dia, prihatin dia, dan kesedihan dia kepada sikap hidup orang Kristen yang tidak berani untuk berdiri dengan iman dan nilai iman yang mereka percaya. Kalimatnya seperti ini, kata Bapak Pendeta Franklin Graham. Kami kecewa, banyak orang Kristen menghindar untuk mengambil sikap atas isu-isu moral yang dihadapi sekarang ini. Padahal dunia sedang melakukan religious war kepada kita. Bukan saja dunia ini change, bukan saja situasi ini berubah, berbeda dengan kita. Tidak apa-apa orang itu berbeda dengan kita, tetapi mereka menghargai pendapat kita, bukan? Atau tidak mengganggu kita. Kita boleh memiliki stand yang berbeda, tetapi kita tidak berada di situ. Franklin Graham mengatakan kita harus mengambil sikap, sebab kita juga sedang menghadapi religious war yang terus-menerus menyerang iman Kristen. Kita bukan saja berkata bahwa kita orang Kristen, kita keluarga Kristen yang menghargai hidup pernikahan sebagai suami dan istri, pria dan wanita. Pada waktu kita berdiri dengan pandangan seperti itu, kita bukan saja berdiri, tapi kita juga mungkin menghadapi serangan. Franklin Graham mengatakan, Amerika menghadapi religious war, Amerika menghadapi value war. Orang Kristen di Syria menghadapi physical war. Mereka dibunuh karena orang Kristen. Mereka dianiaya oleh sebab mereka anak-anak Tuhan. Tetapi di negara barat kita juga menghadapi tantangan yang sama. Nah, hari ini saya ingin mencetuskan prihatin yang diangkat oleh Bapak Pendeta Franklin Graham. Kita sedih sebab terlalu banyak orang Kristen tidak bersikap tegas dan berdiri menjadi seorang Kristen yang siap menghadapi tantangan dan serangan dan peperangan yang ada. Kalimat ini menggugah saya di dalam beberapa minggu ini. Kenapa kita tidak mengambil sikap berdiri sebagai seorang laskar, memang menghadapi satu religious war? Jikalau orang luar dunia sedang melakukan peperangan kepada kita, kita harus siap dengan mental peperangan di dalam hidup ini. Kalimat ini yang menggugah saya dalam minggu ini, itulah sebabnya saya bergumul di dalam selama 1 minggu ini juga bertanya, apa yang menjadi berita dan message yang patut dan perlu kita bawa memasuki tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan ada di depan saudara sekalian. Tetapi mari kita berani mengambil sikap. Apapun yang ada di depan, kita akan bersikap siap menghadapi. Dan kalaupun itu menjadi satu peperangan, di mana nilai harus kita tegakkan, di mana hidup kita dipertahankan, diperhadapkan dengan tantangan seperti itu, siapkah kita dengan satu mentalitas sebagai laskar Kristus? Sehingga beberapa minggu ini topik khotbah saya adalah satu topik khotbah yang menjadi unik dan berbeda. Seri khotbah tentang peperangan. Mulai hari ini, minggu depan dan sebagainya, kita akan bahas topik mengenai seri khotbah mengenai peperangan. Aspek-aspek yang ada di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan panggil orang berperang, bagaimana mentalitas peperangan, bagaimana sikap kita menjadi laskar. Kita akan melihat beberapa bagian. Dan salah satu bagian yang hari ini kita akan bahas, saya percaya tidak ada epik peperangan yang dibahas luar biasa panjang, one by one, di mana Daud berperang melawan Goliat. Itu satu epik peperangan. Dan tema khotbah kita hari ini, Facing Your Goliath. Bagaimana kita menghadapi Goliat yang ada di dalam perjalanan hidup kita di depan. Masing-masing kita mungkin akan menghadapi Goliat yang besar, yang mungkin menakutkan, mencemaskan kita. Tetapi mari kita belajar daripada mentalitas hidup peperangan daripada Daud untuk bisa menghadapi Goliat pada waktu itu. Kita akan buka 1 Samuel.
1 Samuel pasal 17. Satu Samuel pasal 17 kita akan buka, kita tidak akan tutup, saudara. Kita tidak akan baca semua, tapi kita akan melihat bagaimana pasal ini ditulis untuk memberitahukan kepada kita cerita daripada epik peperangan antara Daud dengan Goliat. Dibuka dulu dengan satu scene yang memberitahukan kepada kita, kalau you lihat Goliat besar luar biasa. Itu adalah satu bukit yang begitu sulit untuk ditembus. Dan setelah Goliat dipaparkan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh, kita bisa melihat bagaimana respon dari Raja Saul dan daripada tentara-tentara orang Israel yang takut dan lari. Nah, ini adalah satu scene memberitahukan kepada kita mustahil, impossible kita bisa menghadapi peperangan yang besar itu. Kita coba baca 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, di tanah Yehuda, dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efas Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sana, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sini dan sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara sekalian, facing your Goliath, menghadapi setiap Goliat yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Saudara sekalian, engkau dan saya mungkin tidak bisa memilih situasi perlawanan apa yang akan kita hadapi di depan. Dan tidak ada orang yang boleh bilang bahwa kita tidak akan mungkin menghadapi perlawanan yang ada di depan. Kemana saja kita pergi, baik kita bekerja, kita pasti akan menghadapi tantangan dan perlawanan yang ada. Pada waktu kita mulai satu usaha, kita tidak akan mungkin, sudah sekalian, buka langsung hari itu sukses dan banyak customer yang ada. Kita akan menghadapi adversary dan perlawanan yang ada. Seganteng-gantengnya saudara, pada waktu saudara pikir setiap wanita yang saudara approach pasti saudara dapat, tidak mungkin, saudara sekalian. Apalagi kalau saudara mau mencari wanita yang paling cantik, saudara akan menemukan banyak perlawanan. Dan percayalah, seorang wanita yang dikejar oleh 10 pria, saudara dapat betapa indah dan manisnya, bukan? Amin. Setuju? Dan juga cewek kan, kalau you dikejar dengan 10 orang, betapa besar kepalanya kita, bukan? Saudara sekalian, pada waktu saudara hunting rumah, cari rumah, berapa banyak uang yang kita sediakan, itu adalah hal yang kita bisa lakukan semampu kita.
Tetapi pada waktu kita ingin beat something, kita tahu kita akan menghadapi perlawanan. Saudara bisa marah kalau saudara kalian seperti, tapi saudara tidak bisa apa-apa bukan terhadap uang yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak bisa mengurangi. Kita akan mengatakan kita akan kalah beat dengan orang sebab mereka punya modal lebih besar daripada kita. Saudara sekalian, disitulah kita menyadari kita tidak bisa memilih perlawanan dan situasi apa yang ada di dalam setiap hidup kita. Kita tidak bisa lari, saudara sekalian. Kita juga tidak bisa berdiam. Tetapi yang paling penting adalah di dalamnya bagaimana kita meresponinya. Respon kita yang negatif pasti akan mendatangkan sesuatu yang negatif. Nah, pada waktu kita berespon dengan positif, saya percaya saudara sekalian, kita akan mendapatkan sesuatu yang indah dan manis di dalamnya. Facing your Goliath. Hanya bisa terjadi pada waktu kita tahu kita tidak bisa pilih siapa yang akan menjadi perlawanan dan musuh kita. Tapi bagaimana sikap dan mental kita berada di dalamnya, itu yang paling penting. Adversary ada, tantangan ada dalam hidup saudara. Tidak lain dan tidak bukan akan membuka mata kita dengan lebar. Bagaimana kita bisa menilai dan memahami diri kita, siapa kita, apa adanya. Disitulah saudara sekalian kita belajar bertumbuh dan belajar bisa mengenal diri dan kekuatan kita pada waktu kita menghadapi setiap tantangan dan adversary yang ada. Kita tidak usah kecewa dan takut pada waktu kita diperhadapkan akan hal itu. Bagaimana kita berespon, itulah yang paling penting. Ada seorang anak datang kepada papanya mengeluh dan bilang, "Pak, setiap kali saya kerja, situasi kantor saya keras luar biasa, berat luar biasa." 2 tahun yang lalu Anita sempat email ke saya, "Manajer kantor berat luar biasa, ya, bagaikan singa." Bukan singa, harimau ya nih. Saya bilang, hadapilah. Either kamu yang keluar kantor apa dia yang keluar kantor. Tahun berjalan, waktu berlewat, ya adversary itu dihadapi bukan? Ya, kita hadapi tidak bikin dia menjadi seperti tikus dan kucing. Dia tetap menjadi adversary yang besar, tetapi di situ membuat kita bagaimana bersikap dan bertumbuh di dalamnya. 1 Samuel dibuka dengan satu paparan. Peperangan ini dimulai, dan peperangan ini adalah satu peperangan Goliat berdiri di depannya. Yang you lihat itu bagaimana? Itu raksasa besar. Alkitab catat 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Kali 6, 280 ya. 270 something. Lalu sejengkal itu adalah separuh dari hasta. Berarti tingginya 2,97 meter. Ya, hampir 3 meter tinggi daripada Goliat. Siling rumah kita kira-kira 2 meter 70. Silingnya aja keantuk itu Goliat. Sudah bisa bayangkan, langsung Alkitab catat itu. Baju sirih pakai 50 kilogram. Besar dan berat luar biasa. You tidak bisa tolak. Kita tidak bisa tolakkan hal itu. Saudara sekalian, di dalam dunia kita hadapi hari ini, orang yang ikut kompetisi juga tahu. Hari ini kita hadapi orang yang baik, kita menang. Selalu dunia akan menghasilkan orang yang lebih lagi dan lebih lagi. Kita tidak bisa bilang if seandainya dunia tidak melahirkan orang seperti itu.
tetap akan ada, tetap akan muncul. Yang ada adalah apakah kita memiliki sikap dan respon yang benar menghadapi setiap perlawanan yang ada, Goliat yang ada dalam hidup kita. Anak itu datang sama papanya bilang, "Pak, terlalu berat situasi kantor saya, keras luar biasa. Perlawanan yang saya alami, ya ada usaha-usaha menjatuhkan saya di kantor, Pak, sulit luar biasa. Saya give up aja." Demikian kata anak itu. Papanya begitu dengar anaknya ngomong seperti itu, lalu papanya masuk ke dalam, ambil 3 pot, lalu dimasaklah pot itu dan airnya mendidih. Lalu papa itu memasukkan pot yang satu, sebuah wortel. Pot yang kedua, sebuah telur. Pot yang ketiga, biji kopi. Lalu air itu mendidih. Setelah sekian lama, 3 pot itu kemudian dibawa oleh papa itu, lalu diletakkan di depan anaknya. Anaknya tanya, "What is this?" "Wortel, telur, terus biji kopi." Sekarang papanya bilang, 3 buah benda ini menghadapi situasi yang sama, boiling water, mendidih. Di dalamnya mereka direbus habis. Sekarang angkat water yang ada di dalamnya. Anak angkat lalu pegang. Waktu dipegang jadi lembek. Sebelum masuk ke air, water itu keras. Sesudah masuk ke dalam air mendidih, water itu jadi lembek. Ambil telurnya, pecahkan telurnya. Begitu telurnya dipecahkan, di dalamnya menjadi keras. Sebelum masuk ke dalam air, telur itu begitu soft di dalamnya, begitu lembek adanya. Begitu masuk ke dalam air yang mendidih, dia menjadi keras. Biji kopi itu, waktu masuk ke dalam air, dia adalah biji kopi. Setelah masuk ke dalam air, air itu berubah menjadi kopi. Ambil airnya, taruh kopinya, aduk sedikit, kasih gula. Silakan minum, nikmat. What is the lesson? Kata papanya. Semua benda itu menghadapi tekanan yang sama, situasi yang sama. Tetapi water yang keras akan menjadi lembek karena respon dan sikapnya berbeda. Karena memang demikian ada. Tapi ada orang sudah sekalian menghadapi air yang panas dan sebagainya, sehingga tadinya dia kurang kuat, dia lembek adanya seperti telur, tetapi karena situasi seperti itu justru bikin dia menjadi lebih keras dan lebih bertulang. Tapi ada sebagian orang seperti biji kopi, ya, bukan saja dia masuk, dia menghadapi air itu, tetapi dia bagaimana menjadikan air itu menjadi indah dan menjadi manis dan menjadi kopi yang berbeda sebelum dia masuk. It depends bagaimana kita melihat dan bagaimana kita mengalami. Sama-sama tidak akan bisa menghindar ada boiling water dalam hidup kita. Sama-sama kita akan mempunyai situasi adversary. Tahun ini kita akan menghadapi hal yang sama. Pribadi lepas pribadi. Apa saja kita akan hadapi, yang saya mau saudara sekalian, punyakah kita mentalitas menghadapi adversary itu? Tantangan itu yang kita alami. Tantangan yang justru kita tidak hindarkan, tetapi merubah kita menjadi apa? Saudara sekalian, bangsa Israel siap perang pada waktu itu. Mereka sudah ada di ujung kiri dan kanan, saudara sekalian. Tetapi pada waktu Goliat berdiri, langsung saudara sekalian, mereka melihat itu sebagai satu tantangan hambatan yang tidak mungkin mereka bisa hadapi. Yang bicara itu adalah orang yang justru tingginya juga lebih tinggi dari tentara Israel. Yang keluar dari seorang raja yang sudah melakukan peperangan yang berhasil. Yang kalimatnya adalah impossible. Coba kita lihat ayatnya yang ke-33. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, apa kalimatnya? Tidak mungkin. Impossible.
Bapak Pendeta Joshua Lee kemarin sempat saya melihat satu renungannya. Beliau mengutip satu orang yang berkata demikian. Kalau kita melakukan hal-hal yang biasa, ordinary, maka kita akan menjadi ordinary people. Tapi pada waktu kita melakukan hal-hal yang luar biasa, kita akan menjadi extraordinary people. Tapi kalau kita melakukan hal yang impossible, maka kita akan menjadi Abraham. Abraham yang mempersembahkan anaknya. Nah, pada waktu saudara baca cerita itu, langsung otomatis kita bilang impossible. Langsung kita bilang tidak mungkin hal itu terjadi. Oh, sudah sekalian, pada waktu kita membaca kisah daripada Elia melayani Tuhan. Elia bisa trust kepada Tuhan di masa yang susah dan sulit. Dia bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu kita lihat cerita itu, dia bisa bunuh ratusan penyembah Baal. Kita langsung bilang impossible. Tetapi jangan lupa, mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 17. Kita buka. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Ketemu sudah sekalian Yakobus pasal 5 ayat 17 saya baca. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya, sudah sampai sana. Sederhana saja. Waktu kita baca peristiwa dan ceritanya, kita bilang extraordinary, impossible. Tapi Alkitab bilang no, dia ordinary people, sama seperti kita. Seringkali saudara sekalian, pada waktu kita melihat hidup orang seperti itu, kita cepat sekali langsung bilang, beda lah. Wah, kita beda lah, saya lain lah. Memang dia apa? Memang dia lain lah. Ya. Kita makan nasi, dia makan keju lain memang. Ya. Kita sekolahnya apa namanya? Di Kelapa Gading, dia sekolahnya Ivy League. Ya, ya lain lah, ya nggak sama lah. Ya, kan? Bapak Pendeta Joshua Lee kemudian di dalam renungannya mengeluarkan kalimat yang menggugah saya. Siapa yang menentukan impossible dan possible? Atas dasar apa kita bilang itu possible dan itu impossible? Alkitab bilang itu ordinary, biasa. Sebab mereka melakukannya itu karena di dalam kacamata firman Tuhan. Kita langsung bilang itu impossible karena kita pakai kacamata kita. Kita pakai cara kita pakai persepsi kita, langsung dengan sendirinya kita bilang itu adalah impossible adanya. Saudara sekalian, facing your Goliath, belajar untuk terima, kita menerima setiap perlawanan, tantangan dan kesulitan yang ada di depan, karena itu memang bagian daripada hidup yang akan kita alami sama-sama. Poin yang kedua yang sangat menarik di dalam bagian ini, mari kita lihat. Ayatnya yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Ketemu? Mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat yang ke-24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Wah, ini cerita lucu saudara sekalian. Lucunya begini, sama-sama siap perang. Sudah ada di sebelah sini, sudah ada di sebelah sana.
Kalau sudah perang, siap, saya percaya masing-masing sudah mengukur kekuatan. Berapa besar kekuatan lawan, bukan? Lalu Goliat melakukan satu hal selama 40 hari lamanya, yaitu begini. Ya kan? Pagi-pagi dia turun ke lembah. Besok, kira-kira begitu. Lalu ayat 24, respon orang Israel apa? Ketika orang Israel lihat, lalu kemudian dia lari. Kalau orang Filistin tahu, dengan mengandalkan Goliat dan kemampuan dan kekuatan daripada Goliat, sudah sanggup bisa hari itu mengalahkan orang Israel. Saya mau tanya, langsung turun perang tidak? Yes, langsung turun perang. Tetapi perlu 40 hari begini. Tujuannya apa? Psikologi war. Artinya apa? Ya. You lihat Goliat itu raksasa, sehingga seolah-olah tidak ada kelemahan apapun di dalamnya. It seems only like a giant, but actually a lot of weakness di dalamnya. Coba buka 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Orang Filistin tahu Goliat hanya dipakai sebagai psychology war, supaya dengan intimidasi daripada Goliat, orang Israel lemah, kecut, takut, akhirnya mundur dan lari dan dikalahkan. Orang Israel lihat setiap hari Goliat turun 2,97 meter dengan baju yang begitu besar, dan ini tidak bisa dilihat sedikit cacat kelemahan apa adanya, sehingga mereka hanya bisa melihat ini adalah champion, ini adalah hero. Tetapi jujur sebenarnya orang Filistin tahu di balik daripada tubuhnya yang besar dan raksasa itu ada kekurangan dan kelemahannya. Saudara, setelah kita sekarang mempelajari kedokteran dan sebagainya, kita tahu bukan orang yang raksasa seperti itu karena kelainan hormon, bukan? Dan saudara tahu terlalu banyak sekali penyakit yang tersimpan di dalam tubuh orang raksasa seperti itu, dan umumnya hidup mereka tidak panjang. Siapa bilang tulangnya kuat? Banyak di antara mereka tulangnya gampang patah. Orang raksasa 3 meter itu suruh lompat bisa jatuh patah, saudara sekalian. Gitu. Jantungnya tidak sehat. Dan salah satu kelemahannya yang besar yang banyak orang tidak adalah panca indera, khususnya matanya itu tidak terlalu jelas. Saudara sekalian, coba kita buka 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-40. 1 Samuel pasal ke-17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya. Dalam bahasa asli tongkatnya singular, tunggal. Bawa tongkatnya, satu. Lalu kemudian saudara lihat ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Dalam bahasa aslinya, Alkitab dengan jelas memberikan perbedaan. Daud bawa tongkat singular. Di sini Goliat bilang tongkat, bahasa aslinya itu plural. Tongkat-tongkat mestinya.
Dengan kata lain, waktu Daud berdiri pegang satu tongkat, mata daripada Goliat lamur seperti saya. Saya hampir saja diputuskan oleh pacar saya dulu, yaitu Ibu Kesia. Karena papasan dengan dia, saya tidak senyum. Ya. Hari itu saya tidak pakai kacamata saya. Ya, dia langsung bilang, kok dia tidak senyum? Langsung dia bilang, wah ini orang sombong luar biasa. Untung saya kasih penjelasan. Mata saya -6. Sehingga kalau saya buka, saudara sekalian, saya senang sekali kalau khotbah begini. Ya, saya senang sekali khotbah dengan begini. Karena saya tidak bisa lihat mata saudara. Sehingga saya tidak tahu saudara tidur atau bangun. Saudara angkat tangan begini, saya juga nggak bisa lihat itu berapa. Kira-kira begitu. Sehingga, anjingkah aku, kata Goliat, sehingga engkau datang kepadaku dengan membawa tongkat-tongkat. Kita sudah takut terlebih dahulu waktu kita facing Goliat dalam hidup kita. Mari poin yang kedua, kita ambil sikap. Yang kita takutkan, yang kita pikir mustahil dan tidak mungkin, tanpa kita sadar dan kita duga bahwa di baliknya penuh dengan kekurangan dan kelemahan yang kita tidak pernah bisa lihat pada waktu kita tidak belajar terlebih dahulu, ya, melakukan satu sikap yang penting. Jangan terlalu cepat-cepat bereaksi takut, jangan terlalu cepat-cepat bereaksi marah, kecewa, sembunyi, dan kita tidak mau lihat dan tidak mau tahu. Dengarkan kalimat saya. Banyak orang langsung lihat appearance-nya, penampilannya, penampakannya, langsung kita bilang dalam bahasa Chinese, Mei Pan Fa lah. Ya. Entah, gede, Mei Pan Fa. Apalagi pakai ketopeng, mana bisa lihat segala macam. Itu yang kita lihat. Kita terlalu cepat bereaksi begitu, lalu kita kemudian sembunyi, ya tidak mau tahu, tidak mau lihat. Banyak orang seperti itu. Ya. Saudara sekalian, orang Israel, Saul dan sebagainya, Goliat turun, begitu, langsung lah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Alkitab catat, simple, sederhana, tapi engkau dan saya bisa menemukan perbedaannya. Coba kita lihat baik-baik. 1 Samuel pasal 17. Kita lihat ayat 22. Perhatikan ayat 22. Kalimat terakhir, berlari-larilah Daud ke depan ke tempat barisan, sampai di sana lalu bertanyalah ia. Saudara boleh garis bawahi itu. Ayat 23. Ya. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah pendekar itu, namanya Goliat orang Filistin. Apa yang dilakukan Daud? Setelah ia mengucapkan kata-kata tadi, juga Daud mendengarnya. Ya, saudara sekalian, ayat 25. Lalu kemudian orang Israel beritahu, barang siapa yang mengalahkan Goliat, Raja Saul akan memberikan harta yang besar dan banyak. Bahkan Raja akan memberikan putrinya. Sudah mendapatkan insentif seperti itu. Satu pun daripada pasukan itu tidak ada yang berani untuk maju. Nah, perhatikan ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin? Ya, oke. Saudara perhatikan, dia tanya ulang lagi, benar enggak? Oke. Ayat 27. Ayat 27. Rakyat itu pun menjawab dan dengan perkataan tadi, begitulah yang dikatakan kepada orang yang mengalahkan dia. Nah, kita baca ayat 28, saudara sekalian, sampai dengan ayat yang ke-30 saya akan baca untuk saudara.
Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayat 29, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat?" Apa? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain. Dan apa? Menanyakan hal yang sama. Rakyat memberitahu terus menerus. That's the difference. Daud tanya sana sini. Itu bedanya. Semua langsung lihat Goliat besar, raksasa. Tidak ada salahnya. Tidak ada kemungkinan dikalahkan. Lalu 40 hari itu cerita tentang Goliat antara fakta dan rumor menjadi sulit dibedakan. Saya masih ingat waktu kecil, saya masih ingat kira-kira saya umur 5-6 itu era daripada Muhammad Ali. Pernah dengar rumor Muhammad Ali bisa memukul kepala banteng sekali pukul kepalanya pecah? Pernah kan? Terus lalu kemudian kita era daripada Mike Tyson. Ya kan? Mike Tyson itu luar biasa. Ada orang yang baru parkir begitu sampai udah KO. Karena banyak yang dilawan ronde pertama sudah KO, bukan? Nah, saya percaya akan berkembang rumor Mike Tyson itu belum mukul orang, baru lihat orangnya sudah semaput. Goliat 2 meter 3,97 cm, besar berdiri 40 hari melakukan hal itu. Rakyat begitu lihat lari dan kabur. Menjadi cerita di antara mereka. Sampai Saul pun bilang, impossible. Betul bukan? Kadang-kadang saudara sekalian, kita kalau sudah berada di dalam berkutat seperti itu, kita tidak sanggup bisa menemukan dan melihat sesuatu yang lain. Amin. Perlu orang fresh seperti Daud datang. Daud datang. Apa yang dilakukan Daud? Daud bertanya ke sana kemari. Cari tahu dengan jelas. Betul enggak Raja Saul ngomong begitu? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Dia tanya satu persatu. Sampai kakaknya mendengarkan ada seorang anak melakukan itu. Itu Daud, marah kakaknya. Daud bilang apa? Aku hanya nanya. Tapi luar biasa, itu bukan nanya. Ada orang suka nanya tapi tidak mau tahu kebenaran. Itu lain lagi ceritanya, bukan? Dia tanya. Tujuannya adalah dia ingin belajar, dia ingin tahu mana rumor mengenai Goliat dan mana fakta mengenai Goliat. Saya tahu tingginya 2,97 cm. Saya tahu baju sirah yang dia pakai. Dia tahu betapa besarnya Goliat seperti itu. Lalu cerita-cerita beredar, dia itu Superman yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Daud dengar, Daud belajar, dan Daud lihat terus-menerus. Dan saya percaya Daud menemukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang itu. Kenapa perlu ada pengawal di depannya, pegang perisai dan sebagainya? Daud lihat Goliat waktu turun itu dituntun sama orang itu. Something wrong. Berarti matanya kurang awas. Saudara sekalian, di dalam situasi menghadapi Goliat, dia bisa menjadi guru yang baik asal kita mau belajar darinya. Amin. Ya. Saudara sekalian, perlawanan yang ada, Goliat yang ada, dilihat oleh Daud
Daud belajar baik-baik, dan di dalamnya dia menemukan banyak hal, dan dia bisa membedakan mana yang menjadi kekurangan daripada Goliat, mana yang menjadi kelebihannya, mana yang hanya merupakan cerita-cerita yang disampaikan yang tidak benar adanya, dan mana hal mengenai fakta mengenai dia. Lalu sesudah itu dia berani dan berkata kepada Raja Saul, saya akan hadapi Goliat. Saudara sekalian, mungkinkah, bolehkah, pada waktu kita mulai gentar, mulai takut, mungkin nggak, sanggup nggak kita menghadapi ini? Akhirnya saudara sekalian, pikiran kita kadang-kadang menjadi buram dan kabur antara fakta dan mana yang sebenarnya merupakan bayang-bayang ketakutan. Dan pada waktu itulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang bijaksana, belajar melihat dan menjadi guru yang indah di dalamnya. Yang ketiga yang sangat menarik, setiap adversary, perlawanan muncul hari demi hari dihadapi oleh Raja Daud. Banyak hal saudara sekalian yang dihadapi oleh Daud, bukan saja Goliat pada hari itu. Kemudian dia akan menceritakan kepada Raja Saul bagaimana Daud menghadapi berbagai macam perlawanan yang tidak dilihat oleh orang, bukan? Dia bilang, saya biasa membunuh singa, saya biasa membunuh beruang. Tetapi itu di padang gurun, tidak ada yang lihat. Puji Tuhan, hari itu adalah momen yang kita percaya adalah momen pemeliharaan Tuhan terjadi. Ketika adversary datang, Goliat disambut oleh Daud, dan itu menjadi kesempatan yang Tuhan buka. Hari itu saudara sekalian menjadi kesempatan yang Tuhan buka. Sesuatu yang impossible justru menjadi kemungkinan yang indah bagi Raja Daud nantinya. Amin. Yes. Hari itu menjadi hari dia bukan lagi dikenal sebagai gembala muda yang merah-merah mukanya. Yang hari itu dia dikenal sebagai seorang pahlawan yang mengalahkan Goliat. Tetapi hari itu datang oleh sebab Daud tidak pernah takut. Setiap kali menghadapi kesulitan, menghadapi adversary dalam hidupnya, dia alami dan dihadapi. Oktober tahun 2001 itu adalah era resesi ekonomi seluruh dunia. Enron collapse, .com bubbles burst. Tapi tanggal 23 Oktober tahun 2001, siapa yang tahu itu hari dirilisnya apa? Kalau bisa tebak nanti saya kasih barangnya. Oktober 2001 itu hari Apple rilis iPod. Hari di mana ya teknologi.com itu burst. Hari di mana saudara sekalian tidak ada barang-barang elektronik atau saham bicara mengenai perusahaan elektronik dan sebagainya yang dilirik oleh orang. Hari itu adalah tahun itu adalah tahun resesi ekonomi. Tapi justru momen itu adalah momen di mana Apple menyadari ada kesempatan sebab mereka juga melihat penjualan CD menurun, maka keluarlah iPod. Dan hari itu dan tahun itu menjadi tahun Apple menguasai penjualan daripada musik seperti itu. Unik ya. Kadang-kadang seperti itu ada tahun ini juga saudara sekalian, tahun yang kita akan jalani sebagai gereja sama-sama juga pemikiran yang sama. Belajar untuk selalu melihat setiap kesempatan dan kemungkinan yang ada yang Tuhan kasih. Kadang-kadang kita pikir, aduh mustahil, impossible. Banyak hal dalam hidup kita juga begitu. Kita pengen satu dulu selesai, nanti baru
satu lagi, atau kita bilang tunggulah, hidup kita lebih stabil, betul kan? Ya, oke. Mau punya anak, tunggu beli apartemen dulu. Akhirnya apartemennya tidak kebeli. Satu persatu kita adalah orang yang kadang-kadang seperti itu. Karena kita pikir, apakah kalau saya menjalani satu aspek seperti ini, sanggup nggak? Mampu nggak? Kita tunggu sesuatu yang lebih stabil dalam hidup ini, baru kita mau jalan. Mari sudah sekalian mulai hari ini, kita belajar sama-sama. Setiap kita akan terus menerus, tidak ada habis-habisnya. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan, dan pada waktu itu besar seperti Goliat di depanmu. Biar firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak mungkin tidak ada, dan dia adalah situasi yang mungkin bisa membuat kita rasa khawatir, takut, dan kecewa. Tapi biar melalui firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan pimpin dan sertai Daud melihat kemungkinan bisa menang dan mengalahkan Goliat. Cerita ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Cerita ini ditutup dengan satu kalimat yang agung dari raja yang diucapkan oleh Daud. Mari kita buka saudara sekalian 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal yang ke-17, 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Haleluya. Makin besar Goliat yang kita hadapi, tidak lain dan tidak bukan, supaya Tuhan menginginkan makin besar kita melihat siapa dia. Amin. Daud tidak mau berhenti sampai di dalam skill, kemampuan, keberanian dia. Tetapi Daud ingin melalui peristiwa itu memberitahukan Allah itu agung dan besar di dalam hidup ini. Saudara sekalian, pada waktu kita memasuki tahun 2014 ini, ada banyak adversary yang akan kita hadapi. Tetapi saya rindu, saudara sekalian, mari kita pulang ke kantor, ke rumah pekerjaan, di mana saja kita berada, kita bawa pulang satu mentalitas. Ketika dunia ini berperang dan melawan anak-anak Tuhan, adakah engkau dan saya berani berkata, saya siap menghadapinya? Tentara-tentara yang lain lari dan tidak sanggup, takut dan tidak berani. Dan mereka hari itu dipermalukan dengan seorang anak gembala yang datang, yang melihat Allah yang ia sembah dan ia percaya jauh lebih besar dan jauh lebih agung. Tahun ini lalu kita lewati, biar tahun lalu engkau dan saya lewati dengan bersyukur kepada Tuhan, dan biar orang luar bisa lihat hidup kita itu disertai dan dipimpin dengan benar, dengan indah oleh Allah kita. Biar tahun ini juga kita akan masuki dan lewati bersama-sama di dalam setiap kehidupan dan tantangan yang Tuhan percayakan kepada engkau dan saya. Saya mohon sama-sama kepada saudara, jadilah laskar Kristus yang siap terima setiap adversary dan tantangan yang ada. Bukan untuk supaya kita lebih besar, bukan supaya kita dianggap lebih hebat, sanggup mengalahkan. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu datang
supaya orang dunia tahu siapa Allah dan Tuhan yang disembah oleh kita. Saudara sekalian, doakan terus untuk anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan, disiksa, mati, dan dibunuh karena iman kepercayaan kepada Kristus. Kita doakan supaya di dalam tantangan berat, kesulitan seperti itu, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Doa terus, saudara sekalian, pada waktu kita mungkin memiliki keluarga yang sakit, dan orang-orang yang menderita mendadak yang ada di sekitar kita, supaya melalui sakit yang dialami oleh mereka, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan dan dimuliakan. Amin. Doakan sama-sama saudara sekalian, jikalau Tuhan mempercayakan kepada kita tugas, tanggung jawab, pelayanan yang lebih lagi di tahun ini, mari juga kita katakan, Tuhan, setiap tantangan kesulitan yang ada, kita lakukan dengan keberanian dan semangat sebagai laskar Kristus. Saudara sekalian, mari belajar berdiri sekarang tegas, jelas, sebagai anak Tuhan, dengan sukacita, dengan keberanian, walaupun mungkin resiko kita ditertawakan dan dipermalukan di mana saja kita berada. Kita anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita, kita mengkuduskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita belajar untuk bekerja dengan prinsip dan etika yang benar, kita menjadi satu keluarga Kristen yang menjadi contoh dan teladan yang indah. Dan pada waktu saudara berdiri seperti itu, mungkin saudara akan menghadapi perlawanan. Mari kita berani, siap sedia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup dan baik, hari ini ya Tuhan Allah kami rindu, kami dibekali dengan spirit dan semangat berdiri di depan-Mu, menjadi laskar Tuhan yang berperang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdiri sebab kami tahu Allah kami lebih agung, lebih besar, lebih mulia, yang patut kami sembah dan kami muliakan. Dan tidak ada Tuhan, setiap kesulitan dan tantangan sebesar apapun yang boleh membuat kami takut, kecewa, give up, dan mundur di dalam hidup ini. Dan biar Tuhan, kami menyaksikan Tuhan itu berkarya di dalam setiap kekurangan, kelemahan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami baru memasuki minggu yang pertama, tapi biar Tuhan hantar kami dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang disegarkan oleh Tuhan, dan dengan hati yang bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.